Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini adalah aprep ya. Kita belajar tentang aprep. Kepanjangannya apa? Aprep. A. Architectural. Presentation. B-nya adalah board. Jadi gampangnya itu poster ya. Poster, tapi posternya arsitek. Isinya apa? Isinya adalah gambar arsitektural. Cara bikinnya gimana? Apa saja yang harus diperhatikan? Ini. Satu ya, terkait dengan orientasi sama ukuran ya. Jadi poster atau aprep itu kan pakai kertas nih. Jadi harus ada ukurannya. Kalian harus menentukan ukurannya seberapa besar. Apakah landscape atau portrait atau besar banget, satu kertas besar, satu kesatuan, atau dipotong-potong. Jawabannya terserah, bebas, terserah kalian, bebas mau landscape, mau portrait, mau terpotong-potong, mau jadi satu kertas besar, it's okay. Jadi yang pertama tentukan dulu orientasinya dan ukurannya. Contoh nih, yang dua gambar ini sudah pasti jelas diketahui bahwa mereka ini aprepnya ini terpotong-potong gitu ya. Ini misalnya ini terpotong-potong, kemudian didempetkan jadi satu, seakan-akan kertasnya besar, bahkan lebih besar daripada yang presentasi. Yang sebelah sini juga gitu, dipotong-potong, didempetkan. Nah, tapi entah itu mau jadi satu kesatuan, satu kertas besar maupun terpotong-potong, yang jelas adalah semuanya harus punya tone yang sama, bukan tone juga sih, tapi ketika dia disambung-sambung atau didempetkan gitu ya, didekatkan, mereka bisa terbaca bahwa kumpulan aprep ini itu adalah satu kesatuan gitu. Semuanya harus menyatu gitu. Menyatu itu dalam artian ya secara warna itu juga seragam gitu ya, kemudian juga nyambung satu sama lain, gambar satu dengan gambar lainnya nyambung, halaman satu dengan halaman yang lainnya, aprep halaman satu dengan halaman yang lain itu nyambung gitu ya. Yang kedua, font sama teks ini penting ya. Jadi saya sarankan satu saja fontnya, satu jenis saja, atau paling nggak maksimal dua lah gitu. Kalau terlalu banyak jenis font nanti rame gitu ya. Jadi cukup dua jenis font maksimal, kemudian main tebal tipis, besar kecil, rapat renggang gitu. Karena ini aprep dan yang mendominasi itu adalah gambar arsitektural, maka teks tidak boleh mendominasi. Biarkan gambar yang berbicara. Gambar itu bisa mewakili lebih dari 1000 kata gitu kan, kalau perumpamaan seperti itu. Tentukan jenis fontnya, bisa meniru dari font-font yang sudah ada. Nah, gimana kalau tulisannya jelek ya? Karena kan kita pakai tulisan tangan nih, handwriting nih. Jadi ya berlatihlah gitu. Kemarin kan di Gamtek sudah berlatih huruf-huruf gitu ya. Dan di sinilah diterapkan. Kalian bisa menentukan model font yang kalian inginkan sesuai dengan keinginan kalian sendiri, bebas gitu. Tapi tetap jangan terlalu banyak macam-macam font, cukup maksimal 2 saja. Contoh nih, ini yang atas nih, ini adalah judulnya, jadi ini yang paling font jenis 1 ya. Kemudian font jenis 2 nya hanya sebagai ini penjelas masing-masing nama pada tiap-tiap gambar gitu. Ya kan, ini kan dua font yang berbeda, sudah clear. Yang mendominasi tetap gambarnya. Yang sampingnya sini juga demikian. Ini ada satu font besar yang sangat unik ya, kemudian ini menjadi judulnya. Kemudian yang lainnya, font yang lain ini bisa jadi adalah font yang sama dengan font yang dipakai di judul, tapi dia lebih tipis dan lebih kecil gitu. Contoh lagi, nah
ini dua font yang berbeda, font besar tebal untuk judul aprepnya, kemudian yang untuk penjelasannya font yang kecil dan dengan jenis font yang berbeda. Yang sebelah sini ini bisa dibilang cuma menggunakan satu jenis font tapi main besar dan kecil gitu. Berikutnya layout and placement. Nah gini ya, jadi nanti kita harus menentukan gambar apa saja yang akan dimuat di dalam aprep gitu ya. Kemudian dibuat zona-zonanya. Oh bagian sini adalah perspektif, bagian sini adalah tampak, oh bagian sini potongan, bagian sini detail. Dan memang perlu direncanakan, dicoba-coba dulu. Jadi perlu dicoret-coret dulu di A4 kayak gitu. Nanti kalian kotak-kotak gitu ya. Kira-kira mana? Kira-kira komposisinya pas enak enggak? Gitu. Kemudian dibuat gap antar gambar itu dibuat gap. Kemudian tidak perlu memberikan batas berupa garis kotak gitu, dibingkai kotak tiap gambarnya, tidak perlu ya. Cukup gambarnya itu yang membatasi diri mereka sendiri gitu. Contoh nih ya. Ini ketika mencoba-coba ya. Jadi walaupun isinya gambar, tapi ini penting ketika layoutingnya tuh juga harus sistematis gitu. Ini misalnya ada gapnya sama, konsisten ya. Kemudian ini yang abu-abu ini area gambarnya, terus ini mungkin area teksnya, ini juga area gambarnya gitu. Jadi tetap sistematis, dia terbatasi dengan baik gitu. Atau dengan pola yang seperti ini, dibagi rata, atau ada yang satu besar, satu kecil, dan seterusnya. Nah, ini ya contohnya, ini kalian coret-coret di A4 nih misalnya. Oh, nanti saya ingin yang yang paling besar itu adalah gambar 3D-nya gitu misalnya. Kemudian yang lain lebih kecil. Nah, ini kalian tentukan. Dan gapnya, maksudnya jarak antar gambarnya kan tetap konsisten ya, konsisten lurus gitu ya, nggak ada yang miring-miring dan rapi. Gitu. Jadinya yang kelihatan rapi dan teratur gitu. Itu perlu ditata juga. Contohnya ini kalau kita analisis zoningnya seperti ini ya kan, gapnya konsisten, kemudian tidak perlu batas berupa kotak tiap gambar di frame gitu, tidak perlu, cukup gambarnya masing-masing membatasi diri mereka sendiri. Berikutnya ini ya kan, tetap gapnya sama, konsisten, kemudian rapi gitu ya, dan terbagi dengan baik, tidak perlu pakai kotak-kotak. Sama yang ini juga demikian ya kan, bisa bermacam-macam, terserah kalian, bebas. Berikutnya adalah visual hierarki. Jadi ini dalam aprep itu perlu ditentukan mana yang menjadi focal point, mana yang bukan focal point gitu. Jadi harus ada gambar yang ditonjolkan, yang kan bisa memilih apapun gambar yang ingin kalian tonjolkan. Misalnya, oh saya ingin menonjolkan interiornya karena unik misalnya seperti itu. Atau biasanya yang paling umum menonjolkan perspektif eksteriornya karena dianggap paling mewakili bangunan secara keseluruhan gitu kan. Atau kalian lebih memilih yang kalian tonjolkan adalah gambar detailnya, bisa jadi karena itu sangat unik dan sangat detail gitu. Terus dalam pemilihan mana yang menjadi focal point ini juga bisa berdasarkan dari gambar mana yang kalian paling bagus mengerjakannya. Misalnya ada gambar tampak, potongan, perspektif interior, perspektif eksterior. Ternyata dari keempat gambar ini kalian paling menonjol dan paling bagus dan paling mudah dikerjakan itu adalah yang perspektif eksterior. Nah, jadi itu yang kalian jadikan focal point-nya, dibesarkan gitu. Kemudian, dan yang paling penting ya, aprep itu isinya adalah gambar arsitektural kalian. Tidak perlu ada hiasan-hiasan atau perintilan-perintilan yang tidak penting gitu ya. Jadi misalnya biasanya ada frame kayak tali tampar, sulut-sulut tanaman, bentukan-bentukan love balon dan lain-lain, itu bukan dari bagian, itu tidak penting gitu. Biarkan yang menghiasi aprep kalian itu adalah gambar arsitekturalnya. Jadi seakan-akan aprep kalian itu sudah penuh gambar arsitektural kalian, sehingga kalian tidak perlu berpikir loh ini kosong diisi apa gitu. Akhirnya diisi
tanaman seluruh yang nggak ada hubungannya dengan gambar strukturalnya, dikasih bentukan-bentukan yang macam-macam, tidak perlu ya. Karena itu nanti bisa sangat mengacaukan atrap kalian. Contoh nih ya, visual hierarki. Jadi yang bawah ini memilih gambar perspektif, dia diwarna lebih berwarna ya, lebih menonjol dan lebih besar, sedangkan yang lainnya lebih redup, gitu. Lebih kecil dan lebih redup, tidak berwarna. Atau yang sebelah sini, ini yang ditonjolkan adalah gambar perspektif eksteriornya, tumbuhannya di warna hijau, kacanya iya, dan lebih menonjol daripada gambar yang lain, karena gambar yang lain dibuat hitam putih gitu. Atau ini dua-duanya hitam putih, tapi yang ditonjolkan dia digambar sangat detail, bayangannya, arsirnya dibuat lebih tajam gitu, sehingga dia lebih menonjol dibandingkan gambar-gambar yang lain. Selain lebih besar, juga teknik pewarnaannya lebih tajam gitu. Jadi kan bebas memilih mana yang akan ditonjolkan. Berikutnya background ya. Saya sarankan tidak ada background, maksudnya ya udah biar putih aja gitu. Sebenarnya boleh, tapi saya tidak menyarankan karena susah ya, karena tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya ini, biasanya yang menjadi background itu adalah awan ya, awan atau langit gitulah ya. Jadi ini ada bangunan yang ditonjolkan, ada gambar yang ditonjolkan sebelah sini, kemudian dia punya view langit yang sangat luas. Nah di sini biasanya dibuat ditempati oleh gambar-gambar penunjangnya, denah, detail-detail, dan gambar-gambar yang lain. Begitupun juga yang ini, dia punya view langit yang sangat luas, kemudian ditempati dengan gambar-gambar yang lain. Tapi konsekuensinya ketika tertabrak dengan background seperti ini, background langit gitu ya, akhirnya tidak bisa mengeluarkan warna yang sebenarnya. Jadi kalian harus bikin warna yang hitam atau putih yang pokoknya kontras dengan background langitnya ini gitu. Jadi background itu bukan background yang terpisah dari apretnya, bukan, tapi misalnya ini ya yang saya bilang tadi, bahwa ini pakai background langitnya gambar yang ditonjolkan gitu kan. Begitupun juga ini dengan ini ada view gambar yang ditonjolkan, perspektif eksterior, kemudian punya langit yang luas, view ya area langit yang luas, kemudian di situ jadi tampak potongan dan denahnya. Akhirnya tapi tampak potongan denahnya ini tidak bisa berwarna, biasanya cuma hitam putih gitu. Jadi nggak mudah, apalagi walaupun hitam putih tanpa warna gitu ya, tapi kalau gambar kalian jelek, maksudnya tidak detail, pasti akan jelek gitu. Next, warna. Jadi atrap itu bisa memiliki skema warna tertentu, hitam putih misalnya, grayscale. Tapi ya walaupun misalnya kayaknya gampang nih, nggak pakai warna-warna macam-macam, cuma cukup hitam putih ya. Sekali lagi itu tergantung skill kalian. Kalau kalian bisa menggambarkannya dengan baik, detail bagus gitu ya, oke, it's fine. Tapi tidak semudah itu Ferguson ya. Jadi ini sangat perlu dipertimbangkan. Walaupun memang secara visual mungkin bayangannya nanti wah bakal bagus nih, tapi dicoba dulu lah, nanti gimana, waduh ini jangan-jangan jelek kalau nggak diwarna gitu. Jangan-jangan nanti garis-garis yang kemana-mana dan yang nggak karuan itu lebih terlihat gitu. Contohnya ini ya. Ini grayscale nih ya. Jadi dia cuma mewarnai material kayu coklat, sudah. Yang lainnya hitam putih. Yang sebelah sini dia cuma mewarnai vegetasi, sudah hijau. Yang lainnya abu-abu gitu. Ini bagus ya, maksudnya bagus, tapi ya itu resikonya kalian harus bisa menggambar dengan baik gitu, sehingga nanti yang tervisualisasikan bagus. Berikutnya ini, dua gambar ini dia cuma mewarnai area air laut ya, laut sama langit sudah biru, yang lainnya hitam putih. Bagus karena dia bisa menggambarkannya dengan bagus. Lain halnya kalau misalnya skill gambar kalian masih biasa saja, kemudian kalian mencoba seperti ini, bisa jadi malah semakin kacau gitu. Tapi pertimbangan itu, keputusannya mau pakai yang gimana, kembali lagi ke
kalian masing-masing. Nah, berikutnya langkah-langkahnya, gimana sih caranya ya, bikin aprep gitu. Yang pertama ya, cari dulu referensi di internet, di Pinterest, di Instagram, dimanapun, model aprep, desain aprep, layouting aprep yang menurut kalian bagus, yang sesuai dengan keinginan kalian, yang sesuai dengan kemampuan kalian. Cari dulu beberapa referensi. Sudah, simpan. Kemudian berikutnya, tentukan dulu mau sebesar apa, seluas apa aprep kalian ya. Mau potret, mau landscape ditentukan dulu. Mau jadi satu kertas besar atau disambung-sambung, tentukan juga. Yang paling mudah saja. Kemudian yang berikutnya, mulailah coret-coret zonasinya, layoutingnya, penempatannya masing-masing gambar itu di-4 dulu. Jadi ditata kotak-kotaknya seberapa, yang ditonjolkan itu gambar apa, yang tidak ditonjolkan itu gambar apa gitu ya. Kemudian sebelumnya itu kalian harus juga sudah memberikan checklist, membuat list gambar apa saja yang akan ditampilkan di aprep. Setelah itu bikin kotak-kotaknya, penempatannya, mana yang gambar besar ditonjolkan, mana yang gambar kecil-kecil gitu ya. Kemudian setelah itu digambar satu-satu, jangan diwarna dulu, digambar satu-satu semuanya. Setelah jadi, sudah kalian lihat lagi referensi desain aprep yang sudah kalian kumpulkan sebelumnya ya, yang sudah kalian simpan. Lah ini nanti seperti ini, mau gimana nih finishingnya gitu. Apakah yang grayscale atau yang hitam putih cukup, ternyata sudah bagus nih gitu, atau yang full color gitu. Tapi kalian juga bisa menentukan itu di awal, nanti mau pakai yang model seperti apa ketika mencari-cari desain referensi desain aprep gitu. Setelah itu baru diselesaikan sampai selesai. Nah, saran saya ini tidak bisa kalau misalnya kalian mengerjakannya H-3, H-2, H-1, tidak bisa. Saya menyarankan setiap hari ada progres. Misalnya kalian diberikan waktu 2 minggu untuk mengerjakan aprep. Nah, ini setiap hari itu harus ada progres sampai dengan pengumpulan. Kalau nggak seperti itu, nanti hasilnya pasti tidak akan maksimal. Ya, jadi perlu ada progres setiap hari sehingga kalian bisa ngecek, wah ini kurang gini nih, sehingga bisa diperbaiki di awal. Kalau sudah mepet, tidak akan mungkin untuk memperbaiki, pasti asal kumpul gitu. Oke, itu ya. Kemudian, nah berikutnya tugas. Jadi bikin aprep ya. Kalau saya menyarankan minimal A2. A2 ini mau kalian langsung A2 utuh atau A3 A3 2 kali, itu terserah. Nanti kalian mudahnya itu dapat yang mana. Kalau di kota kalian gampang nyari A2 utuh, oke, saya sarankan sih utuh aja gitu. Kalau kalian susah nyari A2, A3 disambung boleh. Tapi itu minimal ya. Mungkin kalian punya waktu yang luang untuk bikin aprep seukuran kertas A0 misalnya gitu. Boleh gitu. Atau kalian sudah merasa kemampuan gambar kalian hebat dan cepat, saya bisa nih bikin gambar yang lebih besar, ukuran aprep yang lebih besar, A0. Boleh, silakan ya. Tapi minimal A2. Landscape atau portrait terserah, disambung atau jadi satu utuh terserah. Gambarnya semua ya, gambarnya ini dari mulai denah sampai dengan detail arsitektural. Jadi denah tampak potongan layout set plan, perspektif eksterior, perspektif interior, detail arsitektural. Perspektif eksteriornya berapa, interiornya berapa, tampak potongan berapa, itu diingat-ingat sendiri kemarin berapa gambarnya masing-masing itu. Kemudian judul aprep ini juga harus keren nih, karena kalau nggak salah kemarin rumahnya Pak Bahtiar ya. Jadi mungkin kalian bisa memberikan judul yang keren Bee House misalnya seperti itu, atau Bahtiar House misalnya seperti, atau rumah Bahtiar gitu, atau berumah gitu, B rumah gitu kan. Yang keren lah, yang unik gitu. Itu menjadi point of view untuk judulnya. Deadline 22 April, jadi 2 minggu. Oke. Selamat mengerjakan ya. Cuma 2 minggu.
dimanfaatkan dengan baik waktunya, jangan mepet-mepet ngerjakannya, setiap hari harus ada progres, sehingga nanti bisa maksimal hasilnya. Semoga lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.